Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini mahasiswa yang khusus hari Senin ya. Coba boleh tampilkan dulu videonya. Saya ingin lihat wajah-wajahnya. Hari Prabowo, Raihani Dea Putri, Afdalul Ihsan, hadir. Afdalul Ihsan. Kan hanya bertiga di kelas ini. Ada lagi Bu yang lain, anak lanskap tapi belum masuk. Ada yang lain Bu, cuma suaranya belum. Afdalul Ihsan, kamu di perjalanan? Iya Bu, habis vaksin Bu. Oke, kita mulai saja ya. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana perkuliahan ini pengantar kuliah pendidikan anti korupsi ya selama 1 semester ke depan. Hari ini pokok bahasan kita geser dulu. Adalah mengenai bahaya dan dampak korupsi. Tapi sebelum saya mulai perkuliahan ini, saya akan coba kalian dengan uji tes dulu. Pakai kuisis ya, saya baru coba ini. Saya mau lihat efektivitasnya sama kalian. Pernah pakai kuisis? Oke, coba buka. Mana cara bermainnya? Oke. Ini saya share di grup, coba kalian ini ya, tes, bisa nggak linknya ini dibuka? Sudah masuk di WhatsApp grup ya? Udah Bu. Udah? Ada yang sudah yang nyoba? Udah bisa dicoba permainannya? Langsung dicoba. Iya. Langsung dicoba ya. Dimulai Bu. Iya, silakan. Yang hasilnya langsung gimana ngelihat hasilnya itu?
Salah lagi. Oh iya, pakai ini ya, pakai ini. Oh. Pakai link yang kedua ya. Oh, yang link yang kedua ini, Bu. Link yang kedua. Coba masuk dulu. Link yang kedua ya, yang di WhatsApp group. Bisa masuk? Oke, hari dia mana? Belum tahu. Ini satu. Siapa tadi yang lagi dari perjalanan? Kamu bisa coba? Pak Ihsan, Fajar? Fajar sama Ihsan? Biar kita mulai. Sudah, Fajar? Maaf Bu, saya baru masuk Bu, belum ngerti coba. Di Gimana? WhatsApp grup, kamu klik tautan yang saya berikan. Daftar. Ihsan? Sudah Bu. Ya. Harusnya kamu terdaftar di sini. Ini ada Hari, ada saya, ada Dea. Kamu ketik nama, terus mulai. Pilih mulai. Ya Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Bisa ya semua ya? Nggak sulit ya bermain gamenya ya. Siapa yang nomor 1 ini? Dea ya. Dea, Hari, Fajar. Hari salah satu. Oh ya, Fajar belum selesai.
Sudah, Bu. Fajar tidak menyelesaikan jawaban. Udah semua? Bu, ini Kenapa Fajar? Hari salah satu. Tinggal satu lagi tuh pertanyaannya Fajar. Safira Ramadhania. Lanjutkan gamenya. Iya, Bu. Duh, kayak saya gagal nih. Hari Prabowo kamu benar berapa? Hari? Dua kayaknya, Bu. Iya, dua. Angkanya 0 ya. Dua atau tiga gitu. Dinginan. Iya, matiin aja. Gimana cara itunya? Oh, dari tadi. Cuman nggak bisa pakai remote-nya tadi. Oke. Berakhir ya semua ya. Kenapa suaranya nggak ada ya? Oke. Dea, Hari, Fajar, sama Safira. Masalah kecepatan itu ya. Bukan soal berapa benarnya nggak terlihat di sini. Oke, itu gambaran kita kuliah hari ini. Saya akan lanjut kita akan coba bicara apa itu bahaya dan dampak korupsi. Minggu yang lalu saya coba berakhir mengantarkan sampai di sini ya, bahwa korupsi, suara saya terdengar jelas? Maaf, dengar semua ya? Dengar, Bu. Ini screen share-nya sudah berubah ya di PowerPoint ya? Kalian sudah melihat PowerPoint saya? Belum? Di web. Belum, Bu. Masih di web. Oh, hari ini banyak ya mahasiswa. Masih buku. Oke. Oke, kita lanjutkan ya ke materi kuliah. Jadi gambaran kuliah kita begitu. Nanti pun kalian coba latihan membuat kuis, membuat flyer yang interaktif ya. Prinsipnya mata kuliah ini harus action, melakukan
penyuluhan anti korupsi. Itu jadi tugas besarnya nanti ya. Oke, saya akan lanjutkan. Perkuliahan kita dari minggu yang lalu membahas dengan singkat apa itu korupsi ya. Masih ingat apa itu korupsi? Ada yang masih ingat? Korupsi adalah tindakan mencuri. Mencuri ya. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus definisi dari korupsi di pertemuan berikutnya ya. Kita akan bahas bahaya dan dampak korupsi. Namun secara bahasa, asal kata korupsi ini adalah corruptio, bahasa Latin ya, yang artinya busuk. Busuk sesuatu yang kelihatan dari luarnya bagus, di dalamnya busuk. Identik dengan penyalahgunaan wewenang ya untuk memperkaya diri sendiri ataupun sekelompok orang. Jadi memang kata sinonim ya dengan kata mencuri atau merampok atau maling ya. Namun ini pada posisi dia hak orang lain mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dengan menggunakan wewenang atau jabatannya. Nah, wewenang atau jabatan ini tidak serta-merta hanya ada di pemerintah, pejabat, kantor kepala desa. Setiap kita sebenarnya punya wewenang, punya kewenangan masing-masing. Misalnya, kewenangan yang paling sederhana, kita sebagai kakak yang punya adik ya, atau di organisasi kita pernah punya wewenang atau jabatan sebagai panitia atau di kelas sebagai komting ya. Nah, itu hal-hal ketika kita menyelewengkan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok orang, itu sama saja dengan korupsi. Nah, apa itu korupsi? Korupsi itu di dalam PBB ya, PBB Kesepakatan Internasional itu sudah menyatakan bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime, ya, extraordinary, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa yang ada itu selain korupsi itu misalnya adalah narkoba. Tahu ya, paham ya narkoba ya, masuk dalam kejahatan luar biasa. Kenapa? Kenapa dikatakan kejahatan luar biasa? Karena sangat meluas kerugiannya. Ada efek ini ya, yang nomor 3 nih, snowball effect, efek domino. Jadi bukan satu orang yang kena narkoba saja sebenarnya yang jadi korban, tapi sebenarnya lingkungan sekitarnya itu terdampak. Nah, korupsi juga seperti itu. Dampaknya sangat meluas. Kemudian kejahatan luar biasa lainnya itu yang setara dengan korupsi adalah perdagangan manusia. Nah, jadi bicara korupsi, karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa, maka sebenarnya cara mengatasinya pun harus luar biasa. Nah, kenapa ya korupsi ini termasuk kejahatan luar biasa? Selain karena dia punya efek domino, dia berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Masalahnya ada istilah tindak pidana korupsi sama perilaku koruptif. Sebenarnya siapa saja pun bisa menjadi pelaku korupsi. Tidak terbatas dia pejabat ataupun masyarakat biasa, bisa. Di dalam tindak pidana korupsi, orang yang memberi suap, orang yang menerima suap itu tetap dijerat hukum. Ya, jadi hati-hati ketika kalian mungkin karena males ngurus apa ya, ketika sebenarnya itu masuk tindak pidana. Itu juga bagian dari korupsi. Nah, sering sekali ini tidak disadari. Ya. Jadi kejahatan luar biasa ini juga pada posisi korban itu random ya. Tidak menyadari bahwa dia pada posisi korban.
pada kasus kasus korupsi yang baru-baru ini heboh itu Juliari Batubara ya. Berapa uang yang dikorupsinya dari dana bansos? Ada yang mengikuti? 2 triliun ya, Bu. Ya, 2 triliun. Berapa yang diambilnya dari setiap talangan bansos? 50.000. Ya. Ada awal berita itu 10 ya, kemudian bergulir 50.000. 10.000 bagi orang-orang yang cukup biasanya mungkin kalau kelas mahasiswa udah masuk kelas menengah ya. 10.000 itu masih termasuk kecil dan biasanya tidak merasa itu hal yang bermasalah ketika diambil oleh pihak yang berwenang. Tapi sebenarnya itu sebenarnya konsekuensinya adalah uang kalian, uang rakyat yang diambil, walaupun 10.000. Nah, jadi ketika jadi korban pun tidak menyadari bahwa dia jadi korban. Pada kasus bansos ya, harusnya ketika tidak ada pemotongan 10.000 oleh menteri tersebut, harusnya lebih banyak lagi yang mendapat bansos. Namun karena dia korup ya banyak yang harusnya dapat ya jadi tidak dapat sebenarnya. Harusnya mungkin posisi kalian sebagai mahasiswa yang dapat bantuan kuota bisa lebih banyak dialihkan dari dana itu. Nah, kenyataannya ya terambil. Jadi kita di sini pada posisi korban, seringnya korban tapi tidak menyadari. Kemudian yang namanya korupsi ini terorganisir. Sama seperti narkoba, terorganisir dan ya mereka merekrut orang-orang yang akan mendukung kegiatan korupsinya. Biasanya pelaku korupsi itu juga berasal dari keluarga yang koruptor. Kalau ayahnya koruptor, anaknya biasanya juga ketika menjabat itu koruptor. Contoh-contohnya banyak ya. Misalnya Ratu Atut Qosiyah. Itu jaringan anak ipar saudara itu juga koruptor. Ada juga bupati di Kutai Kertanagara. Bapak sama anak koruptor. Bapaknya masuk penjara karena korupsi, anaknya beberapa tahun kemudian ikut pilkada, terpilih karena banyak duitnya. Kemudian ketika terpilih, korupsi juga, ditangkap KPK juga. Nah, kenapa juga dipilih ya? Itu tadi posisinya begini, di posisi nomor 2 ini ya. Targetnya random dan biasanya korban tidak menyadari dan justru cepat memaafkan pelaku korupsi ini. Makanya tidak heran kalau ada koruptor-koruptor atau keluarganya yang naik menjadi pimpinan daerah itu tetap terpilih. Dan biasanya kalau sudah terpilih, penelitian KPK menunjukkan 30% korupsi dilakukan atas dukungan keluarga. 30% ya. Artinya misalnya ini ya, kalau orang poligami ya, istrinya ada 4 ya. Nah, 1 itu pasti koruptor. Begitu ya. Nah, dampak dari korupsi ini menurut Komisioner KPK ya, saya lupa mencantumkan namanya. Tautannya bisa diambil di bawah. Yang pertama, merusak harga pasar, ada persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya pada kasus koruptor, siapa aja kemarin yang koruptor? Lobster. Ingat kasus lobster? Menteri apa itu? Edi Prabowo ya, Bu? Edi Prabowo ya kan, itu juga korupsi kelas kakap, masih baru ya kan. Nah itu kan merusak pasar lobster ya. Ya oke. Waktu saya sudah habis. Nah kemudian merusak demokrasi. Dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu misalnya apa? Hak untuk hidup sehat. Pada kasus kemarin di Medan itu ketahuan ya ada pemalsuan hasil PCR itu ya dari Kimia Farma.
Itu kan hak berapa orang itu diambil ya, ya karena laporan-laporan palsu itu merusak hak-hak orang udah bayar tapi kena tipu. Gitu. Kemudian menyebabkan kejahatan lain berkembang. Jadi ini akar masalah banyak hal korupsi ini sebenarnya. Ya misalnya ketika kalian mengadakan memberikan tips kepada orang di kantor lurah untuk membuat KTP, ada nggak? Siapa di sini yang pernah melakukan itu? Ngasih uang tips kepada pegawai kantor lurah saat pengurusan KTP, ada nggak? Itu kayak pungli gitu ya, kan? Bisa pungli, bisa memang kalian yang beri, nggak diminta kalian kasih. Kalau tidak diminta sama administrasi tapi kalian kasih, itu namanya apa? Pungli nggak? Iya. Nggak ada, Bu. Namanya gratifikasi. Kalau si penerima bilang mana uang, kasihlah uang kami gitu ya, si orang kantor lurahnya bilang itu namanya pungli. Nah, kasus tentang KTP ini misalnya ya, urusan-urusan sub KTP ini jangan kira hal yang sepele ya. Di Jawa Barat kasus seperti ini ketika pegawai kantor lurahnya bisa disuap untuk merubah data KTP, itu melanggengkan perdagangan manusia. Jadi anak-anak usia anak boleh boleh bekerja ya, kan orang-orang di Indramayu itu kan suka menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, jadi untuk dapat izin walaupun padahal dia masih anak, maka dirubahlah KTP-nya. Nah, itu menyebabkan mereka ciri-ciri pemalsuan identitas itu sebenarnya ada kejahatan lain yang berkembang. Jadi jangan pernah memulai hal-hal seperti itu. Kemudian menurunkan kualitas hidup ya, menurunkan kualitas hidup. Kerusakan alam. Kerusakan alam akibat bencana alam, misalnya banjir ya paling mudah dilihat. Itu terjadi karena apa? Umumnya pemerintah daerah itu sering mengalihfungsikan hutan untuk dikelola, tidak diawasi, ya, dan akhirnya hutannya rusak, kemudian timbullah bencana. Disebut banyak orang yang menerima bencana bilang ini takdir, ini nasib. Tidak, itu hasil perbuatan dari pimpinan daerahnya. Pimpinan daerahnya yang berkolusi merubah alih fungsi hutan tapi tidak mempertanggungjawabkannya. Nah, kalau hutan sudah rusak, banyak hal yang akan berpengaruh. Paling mudah dilihat mungkin bencana, tapi hal-hal lain misalnya kita yang sulit dapat akses air minum, udara, kualitas udara yang buruk, itu dampak dari kerusakan lingkungan akibat korupsi itu. Dan juga di sini ya, ini dekat ya, meruntuhkan hukum, kita jadi nggak percaya sama penegakan hukum. Nggak percaya sama institusi polisi bisa menegakkan hukum, tidak percaya dengan jaksa. Jadi kepastian hukum di dalam bernegara itu adalah cikal bakal dari rusaknya proses demokrasi, yang artinya cikal bakal dari negara gagal. Negara gagal artinya runtuh, ya bubar jalan. Ini terjadi, hampir terjadi di tahun 98. Tahun 98 udah lahir belum kalian? Ada yang baru lahir ya, tahun 98 ya. 98 masa-masa saya demon. Nah, belum ya, masa 98 itu kan runtuhnya Orde Baru dan berganti dengan Orde Reformasi. Nah, jatuhnya kekuasaan Soeharto. Kenapa dia jatuh? Karena dia melakukan korupsi luar biasa, dia dan kroni-kroninya dan keluarga-keluarganya. Jadi negara kita hampir bubar waktu itu, kerusuhan merata, mahasiswa turun ke jalan, tidak kuliah, dan jadi korban. Ya, syukur masih selamat ya, masih bisa berjalan sampai era sekarang, ketika kalian masih kuliah baik-baik saja. Namun sekarang kondisinya dengan kalian sering mendengar berita OTT, sebenarnya ada gejala baru dari
korupsi yang terjadi di Indonesia punya ya mereka berevolusi ya ini koruptornya. Yang tadinya masa Soeharto korupsinya itu di keluarganya. Nah, di era sekarang dia bentuknya oligarki ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini yang menurut ICW ya, Indonesian Corruption Watch. Yang pasti ketika adanya kasus korupsi, yang pertama kali yang dilihat adalah berapa kerugian keuangan negara. Dan harus bisa dihitung, dan ini biasanya bisa dihitung. Misalnya kalau OTT, tadi kan ada yang sebut ya Juliari 2 triliun begitu ya. Nah, 2 triliun itu yang ketangkap aja ya. Artinya uang yang sudah beredar, uang yang ya korupsi dia sebelum ketahuan, pasti lebih besar dari situ. Nah, itu ada cara menghitungnya. Yang pasti yang pertama dihitung adalah kerugian keuangan negara. Nah, ini penghitungnya misalnya BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ini lagi dampaknya pelayanan publik mahal tapi buruk. Contoh pelayanan publik apa misalnya? Kayak rumah sakit gitu. Rumah sakit ya, berobat mahal tapi tinggi juga meninggalnya ya. Biaya BPJS, apalagi pelayanan publik. Ada lagi yang tahu apa aja pelayanan publik? Transportasi, kendaraan. Yang harusnya kalian bisa, kalau di negara lain ya naik kereta api, atau di kota Jakarta lah bandingkan sama Medan ya, naik kereta api, ongkosnya mungkin 3.000 ke satu titik. Kalau di sini kita 5.000. Dengan banyaknya jalur angkot yang sudah tidak aktif lagi ya harus naik Grab ya, naik Grab lebih mahal lagi. Fasilitas publik, angkutan umum kita misalnya ya, kalau dilihat dari bentuknya ya tidak aman, tidak nyaman. Kalau malam apalagi lebih tidak aman lagi. Gitu. Kemudian hal-hal lain ya, soal pelayanan publik, ngurus KTP, ngurus perizinan, bayar SIM padahal kita bayar tapi malah sulit ya. Mau bayar pajak juga malah sulit gitu mungkin dulu ya, sekarang sih sudah jauh. Nah, ini ciri-ciri dari korupsi itu terjadi. Nah, kalau di Sumut dibandingkan sama provinsi lain bisa kelihatan tuh dari jalan rayanya. Itu pelayanan publik ya. Kalau jalannya udah rusak-rusak begitu, sementara provinsi itu sebenarnya termasuk provinsi kaya, itu pasti korupsi. Ciri-cirinya itu di situ, paling mudah dilihat ya. Provinsi-provinsi terkorup itu rata-rata fasilitas jalannya jelek. Kalau sudah jalannya jelek, kalian merasa nyaman, tidak merasa nyaman ya kan, jauh akses, terus belum lagi kecelakaan lalu lintas. Jadi banyak hal yang efek dominonya. Kemudian langgengnya kemiskinan. Ya, miskin belum tentu karena malas bekerja ya. Miskin ada juga karena sistem. Bekerja pun sekeras apapun yang cuman dapat tidak sebanding. Sementara di sisi lain orang tidak bekerja, cukup ongkang-ongkang kaki aja, rapat-rapat aja di DPR sana, dapat tunjang sana, tunjang sini gitu ya. Nah, itu karena apa? Itu karena ada sistem yang korup. Kalau kita bandingkan ke negara sosialis ya, tukang sapu mereka harus hidup sejahtera.